Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Anak Rantau ID. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali mengenai tes potensi skolastik. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke soal yang pertama. Oke, di soal yang pertama ini yang diminta adalah bentuk pertidaksamaan ya. Yang diminta adalah bentuk lain dari 5A ditambah dengan 3 itu adalah berapa jika A-nya diketahui nilainya lebih dari atau sama dengan 3. Oke, untuk menyelesaikan soal ini, pertama-tama kita tulis kembali dulu persamaan yang ada. Di sini persamaannya adalah 5A ditambah dengan 3. Sementara diketahui bahwa jika A-nya ini nilainya lebih daripada sama dengan 3, sehingga jika persamaan ini saya ingin mengubah A-nya menjadi 3, maka pertidaksamaan yang ada di depan sini ini harus berubah menjadi bentuk lebih dari atau sama dengan, sehingga A-nya kita bisa ganti dengan 3. Jadi berubah menjadi seperti ini, 5 kita substitusi menjadi 3 ditambah dengan 3, sehingga ini menjadi 5 kali 3 hasilnya adalah 15. Sementara jika kita jumlahkan 15 dengan 3 hasilnya adalah 18. Sehingga hasil akhir yang kita peroleh bahwa 5A tambah 3 ini harus lebih dari atau sama dengan 18. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini yang diminta adalah penjumlahan dari 2P ditambah dengan 4Q. Sementara P dan Q-nya ini memiliki unsur-unsur sebagai berikut. P ini nilainya adalah 2A ditambah 3. Oke, ini 2A ditambah 3. Sementara Q adalah A ditambah 6. Oke, kalau begitu kita tinggal mengalihkan unsur P-nya dengan 2 dan unsur Q-nya dengan 4. Ini saya kalikan di sini ya. Ini saya kali dengan P-nya dikali 2, sementara Q-nya semua unsurnya kita kalikan dengan 4. Oke, hasilnya kita tuliskan di bawah. 2 kali 2A untuk P, ini hasilnya adalah 4 ya. 4A ditambah dengan 2 kali 3 hasilnya adalah 6. Sementara untuk Q-nya dikali 4, 4 kali A sama 4A ditambah dengan 4 kali 6 adalah 24. Sehingga jika dijumlahkan 2P tambah 4Q, ini kita jumlahkan pula, hasilnya akan sama dengan 4A tambah 4A, nilainya adalah 8A. Kita jumlahkan dengan 6 tambah 24, hasilnya adalah 30. Sehingga opsi yang benar adalah opsi D, yakni 8A ditambah 30. Seperti itu untuk soal nomor 2. Baik, kita lanjut untuk soal nomor 3. Di soal nomor 3 ini yang diminta adalah urutan ya, bentuk pertidaksamaan. Kita diminta mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Di sini diketahui bahwa P adalah Q tambah 2, Q-nya sama dengan R-1, dan R-nya sama dengan 5. Maka ini kita bisa tulis kembali dulu di sini ya. Kita buat di sini. Oke, maaf. Kita buat kembali di sini P, di sini kita buat Q, dan kita buat R. Oke, di sini nilai P-nya, nilai yang kita ketahui pertama adalah nilai R ya, nilainya sama dengan 5. Sementara untuk Q-nya itu nilainya sama dengan R dikurangkan 1 atau R-1. Ini sudah ada R-nya 5, tinggal dikurangkan 1, hasilnya sama dengan 4. Sementara untuk untuk P itu adalah Q ditambah dengan 2. Sehingga hasilnya adalah kita peroleh 4, sehingga kita ubah di sini menjadi 4 ditambah dengan 2, hasilnya sama dengan 6. Sehingga jika kita mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, maka posisinya akan seperti ini. Q dulu, kemudian R, kemudian P. Artinya Q kurang dari R dan R ini kurang dari P. Sehingga opsi yang tepat untuk soal ini adalah jawaban C. Seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 4.
Di soal nomor 4 yang diminta adalah nilai 4A ditambah 3B itu setara dengan apa jika diketahui A sama dengan B. Seperti itu. Oke, kita tulis seperti ini. Ternyata A-nya sama dengan B. Sehingga persamaan ini kalau saya tulis kembali dengan mengubah bentuk A-nya menjadi B, ini menjadi 4. A-nya jadi B, jadi 4B ditambah dengan 3B. Hasilnya sama dengan, sudah sama jadi bisa dijumlahkan, 4 tambah 3 jadinya 7B. Oke, dari opsi A sampai E yang paling tepat adalah opsi B, seperti itu. Sebagai informasi, bentuk ini juga bisa kita ubah menjadi semuanya dalam bentuk A, sehingga jadinya di sini bisa kita tulis juga menjadi 4A ditambah dengan 3B-nya bisa kita ubah menjadi A berdasarkan ini, persamaan ini. Nilainya juga sama dengan 7A. Sementara di opsi yang ada hanya yang ini. Jadi yang paling tepat adalah opsi B. Seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 5. Di soal nomor 5 ini yang diminta adalah nilai maksimum. Oke. Nilai maksimum dari A tambah B dikurangkan dengan 1. Oke, yang diminta adalah maksimum dari A tambah B min 1. Sementara A tambah B ini merupakan hasil kali AB ini adalah A kali B nilainya 12, hasil kali dua buah bilangan yang bulat positif. Oke, bulat positif. Sehingga kita uraikan dulu yang ini ya. Perkalian 12 itu bisa diperoleh dari dua buah perkalian angka, taruhlah adalah A dengan B. Angka yang paling mudah yang pertama itu adalah 1 dikali dengan 12. Kemudian bisa juga 2 dikalikan dengan 6. Kemudian kemungkinan berikutnya bisa jadi 3 dikali dengan 4. Kemungkinan yang lain masih ada tapi bilangan negatif ya. Jadi untuk yang positif bulat itu kemungkinannya adalah 3 pasang seperti ini. Sehingga yang maksimum dari angka ini, maksimum ini kita jumlahkan ya A dengan B nya. Yang paling besar ini A tambah B, kalau ini 13, yang ini dapat 8, yang ini dapat 7. Sehingga yang paling besar adalah yang ini ya, A tambah B sama dengan 13. Sehingga kalau saya masukkan nilai A tambah B ke persamaan ini, jadinya 13 dikurang 1 nilainya adalah 12. Jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Seperti itu. Untuk soal berikutnya, soal nomor 6. Ini pertidaksamaan lagi. Oke, di sini dikatakan bahwa jika P nilainya 2A ditambah 3 dan Q sama dengan 2B kurang 3, dengan A lebih dari 0 dan B lebih dari 0, maka nilai P ditambah 2Q, P tambah Q ditambah 2 adalah berapa? Oke, sekarang kita bisa menuliskan ini. Kita bisa menuliskan P tambah Q ini. Oke. Kita bisa menulis kembali P ditambah Q. Ini ditambah 2. Ini bisa saya hilangkan kurungnya ya, sama saja. Oke. Ini bisa kita selesaikan pertama dulu, jumlahkan ini dengan ini. Kalau ini kita jumlahkan, hasilnya adalah 2A ditambah 2B. Oke, 2A ditambah dengan 2B. Sementara 3 dengan minus 3 ini bisa dicoret. Hasilnya sama dengan 0. Sehingga untuk P tambah Q ini bisa kita tulis kembali menjadi 2A ditambah dengan 2B ditambah dengan 2. Ini hasilnya setara dengan apa? Oke, di sini A dan B-nya ini diketahui bahwa lebih dari 0. B-nya juga lebih dari 0. Sehingga untuk mensubstitusi A dan B ini, maka pertidaksamaan dari keduanya mesti melekat. Sehingga ini bisa menjadi nilainya harus lebih dari, kita ganti ya A-nya dengan 0 serta B-nya dengan 0. 2 kali 0 ditambah 2 kali 0 ditambah dengan 2. Oke,
hasil ini dengan ini 0, hasil ini dengan ini 0, dijumlahkan juga hasilnya sama dengan 0, ditambah 2 nilainya adalah positif 2. Sehingga P tambah Q ditambah 2 atau bentuk lainnya adalah 2A ditambah 2B tambah 2, itu nilainya harus lebih dari 2, atau jawaban yang tepat adalah opsi E. Seperti itu. Oke, saya pikir untuk pembahasan kali ini cukup. Jika kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian, silahkan untuk di-share kepada teman kalian atau kolega atau keluarga yang membutuhkan. Dan tentunya jangan lupa untuk di-subscribe. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.